Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari lalu saya belajar mengenai sosok yang disebut Merieye dalam teks-teks Mandeanisme. Dalam Al-Quran, Mandean disebut Sabian. Sosok ini dapat diartikan sosok yang sama dengan Bunda Maria maupun tidak. Ini bergantung dari mana Anda hendak melihatnya. Dalam pandangan saya, sosok itu diciptakan ke dalam teks-teks sastra sakral Mandean dengan meramu dari berbagai tradisi lisan dan tradisi tulisan mengenai Bunda Maria yang diwarisi oleh para penulis teks. Sebenarnya soal meramu berbagai sosok ini juga berlaku dalam menggambarkan sosok-sosok para nabi dan rasul dalam Alkitab dan Al-Quran, seperti sosok Bunda Maria itu sendiri dan Yesus Kristus, serta kanonisasi Muhammad SAW melalui hadis-hadis yang dikompilasi selama masa Abbasiyah. Contoh peramuan itu sebagai berikut. Misalnya ada seorang sosok mursyid bernama Maria. Dalam dialek lain mungkin nama itu adalah Maryam, Miriam, Mary, Marie, dan berbagai variasi lainnya. Dan itu nama baik merupakan nama ordinasi ataupun nama lahir. Jadi saat diberi nama Maria itu saat lahir atau diubah namanya setelah ia menjadi seorang abdal atau ia menjadi seorang mursyid. Nah, sosok itu misalnya ada sosok parampara yang paling signifikan. Parampara di sini maksudnya adalah suksesor dalam rantai silsilah hijrah, yaitu silsilah sejarah. Untuk mentransmisikan berbagai realitas yang dialami Maria itu dan hikmah serta ilmu yang disampaikan oleh Maria itu, maka akan diramu juga dari sosok mursyid lainnya yang sebelumnya beliau itu dalam hijrah yang sama, khususnya mursyid-mursyid yang perempuan. Kemudian itu disampaikan di dalam transmisi lisan dan tulisan menurut segmen murid, abdal, dan muhib di TK-TK yang diasuh oleh mursyid suksesor dari Maria itu. Jadi sederhananya demikian. Sementara itu dalam agama-agama rakyat ada begitu banyak dongeng mengenai Maria yang itu tadi, yang tidak harus di dalam struktur khas pohon ayat yang disampaikan oleh para mursyid. Nah, dongeng itu disampaikan oleh para murid dan muhib dengan gaya yang bebas. Namun, yang terpenting dongeng-dongeng itu tetap berperan penting dan berfungsi penting karena dimaksudkan antara lain sebagai healing, seperti menggugah inspirasi, membangkitkan semangat, dan meningkatkan mood hidup. Dalam teks-teks Mandean itu antara lain sosok Merieye ini digambarkan sebagai imam kuil Allah. Jadi Merieye ini digambarkan sebagai imam kuil Allah. Nah, menarik. Salah satu gambaran yang ada di dalam teks-teks Mandean itu ternyata senada dengan gambaran di dalam tradisi lisan yang kemudian dituliskan yang kita dapat temukan di dalam tradisi Syiah, khususnya Syiah 12 dan Syiah 7. Dalam tradisi itu, Bunda Maria memimpin sholat berjamaah di kuil Allah dengan makmum laki-laki pula di antara mereka. Tentu saja para pendeta Yahudi murka dengan apa yang dilakukan sang mursyidah yang kita kenal sebagai Bunda Maria itu. Dan Yudaisme atau Yahudi dengan sistem kependetaan saat itu adalah sistem konsensus atau model agama rakyat yang berkembang pada masa penjajahan Persia. Pengertian imam dalam tradisi agama-agama konsensus
dan agama imperial konsensus Sinaisme saat ini seperti Islam, Kristenan, dan Yudaisme sudah sedemikian dipengaruhi pengertian imam dari agama Majusi atau agama Zoroaster dan agama imperial Babilonia maupun Asyur yang pernah menjajah Bani Israel. Jadi Babilonia pernah menjajah Yehuda, Asyur pernah menjajah Israel Utara. Apa itu pengaruhnya? Yaitu sistem agama kependetaan yang hierarkis sebagaimana model atau sistem dalam kategorisasi oleh antropolog Welles mengenai apa itu agama. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, bahkan tradisi-tradisi lisan yang kemudian dituliskan dan dikompilasi oleh berbagai komunitas minoritas telah menceritakan banyak perempuan menerima wahyu yang memberitakan kepada mereka kabar mengenai masa depan ataupun kabar mengenai bagaimana harus memintas, bagaimana harus resilient, bagaimana harus beradaptasi dan bermitigasi dalam situasi dan kondisi mereka saat itu. Jadi itulah makna sesungguhnya nubuatan, profesi. Dan karena itu yang menerima nubuatan itu, menerima profesi itu disebut Nabiullah, prophets. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, bahkan tradisi-tradisi lisan itu tadi, yang sudah dikompilasi oleh berbagai komunitas minoritas, telah menceritakan perempuan menerima wahyu dan transmisi untuk dituliskan dan untuk disampaikan secara turun-temurun. Transmisi itu biasanya disebut risalah. Risalah itu artinya adalah pesan. Dan itu harus diwariskan agar generasi berikutnya dapat menintas, dapat resilient, dapat beradaptasi, dan dapat bermitigasi terus-menerus. Nah, terutama di sini agar para syaman atau para dukun berikutnya, penerus mereka, dapat menintas, dapat resilient, beradaptasi, dan bermitigasi. Syaman atau dukun di sini maksudnya adalah para healer. Jadi di sini saya ingin mengembalikan, memulihkan makna syaman atau dukun atau walian atau bobomo atau bobo Hasan ke dalam pengertian yang asal, yang bagus, dan yang baik, yaitu healer. Syaman adalah para healer yang dikader dan ditraining khusus oleh para mursyid sebelumnya dan dengan bimbingan para leluhur melalui yang disebut oleh kita dalam muslim tawasul dan tabaruk atau intersesi dalam bahasa lainnya. Healer untuk apa? Untuk memulihkan jiwa dan raga, baik itu individu maupun masyarakat. Para nabiullah, rasulullah, waliullah, dan imam adalah para syaman atau dukun yang mendedikasikan hidup mereka sebagai healer dengan peran dan fungsi masing-masing. Misalnya, imam bertugas khusus untuk menjadi manajer organisasi TK serta memimpin ritus healing ini. Antara lain memimpin sholat berjamaah, zikir bersama, menyimak transmisi bersama, dan seterusnya. Sosok Hawa dalam kitab Bereshit, kitab Enoch, dan kitab Al-Quran adalah arketipe syaman atau dukun yang berdimensi feminin. Dan aspek feminin ini ada pada diri lelaki maupun perempuan. Sebetulnya tidak ada hubungan dengan jenis kelamin atau ketubuhan, melainkan pada nafs. Jadi feminin itu berhubungan dengan nafs, meski jenis kelamin perempuan seperti saya diberi privilege untuk memperoleh aspek feminin dalam ketubuhannya, dalam ketubuhan saya sebagai perempuan. Tapi hakikatnya ada pada nafs. Jadi laki-laki juga memperoleh aspek feminin itu pada nafsnya. Dalam Al-Quran seperti juga dalam Bereshit, Hawa jelas-jelas menerima wahyu agar tidak mengkonsumsi buah khuldi dari pohon hadaan, pohon pengetahuan baik dan buruk.
agar tidak berlomba-lomba untuk memenangkan pengetahuan baik dan buruk. Kenapa tidak boleh mengkonsumsi buah kurdi? Itu tidak boleh berlomba untuk memenangkan pengetahuan baik dan buruk, agar dapat menyintas dan resilient itu. Nah, makanya itu disebut sebagai untuk hidup abadi. Amrita, ambrosia. Bunda Hajar menerima wahyu untuk melahirkan dan membesarkan Ismail, kendati nyaris mati di lembah Baka. Inilah arketipe mengenai mursyid perempuan yang harus mengasuh TK atau zawiyah atau pondoknya seorang diri tanpa pendamping laki-laki. Karena Nabi Ibrahim meninggalkannya seorang diri di gurun hanya beberapa kali menjenguknya. Ini suatu dongeng yang ingin menjelaskan mengenai kemandirian dan kedaulatan seorang mursyid perempuan di zawiyah yang dia pimpin. Kemudian ada Bunda Miriam. Bunda Miriam adalah arketipe mursyidah yang menyelamatkan TK yang hampir mati karena tidak ada kader penerus. Dan dia menyelamatkan bayi Musa di perairan atau melalui peralihan. Jadi ini ada satu kode khusus mengenai regenerasi dengan di mana terdapat perempuan melakukan kaderisasi. Ada Deborah dalam Zabur yang disebut sebagai Nabiullah atau Kadi Hakim, Dina, dan dia adalah Kadi atau Waliullah dalam pengertian guardian atau protector, sama seperti pengertian walian, bobohasan, bomoh, balian di dalam bahasa Austronesia, dukun, ya kan? Karena dia memutuskan fatwa-fatwa bagi masyarakat, dan diceritakan memutuskan fatwa-fatwa itu di sebatang pohon. Artinya itu adalah simbol pohon hayat, bukan pohon hadaat. Artinya pohon hayat itu pembimbingan ilahiyah dalam silsilah sejarah tadi yang tidak terputus dalam tarekat al-Islam setidaknya sejak masa Nabi Enoch atau Nabi Idris atau Nabi Khidir. Kemudian ada Abigail. Abigail ini disebut sebagai Nabiullah yang mendampingi Nabi dan Raja Daud karena menerima wahyu untuk mengingatkan suaminya Nabi Daud. Dan masih banyak lagi tentunya. Oke, kembali ke Bunda Maria. Kata Miriam atau Maria itu juga bisa diartikan sebagai revolusi. Tadi misalnya Bunda Miriam dalam kisah Nabi Musa. Dengan cerdik nama ini digunakan untuk sosok yang melahirkan Yesus. Yosua, Jesus, Yehosu dalam bahasa Semit yang awalnya ya. Yang glottal belakangnya sebetulnya. Dan nama Yesus ini bisa juga diartikan sebagai keselamatan dari Tuhan. Jika Bunda Miriam dalam kisah Sinai itu tadi, dia memahami pentingnya peran Nabiullah, tapi dia gagal memahami peran imamah. Sehingga ia ditegur oleh Allah. Peran imamah ini berarti peran memimpin organisasi tarekat yang saat itu telah membesar. Kan tidak semua nabi itu memimpin tarekat yang besar ya. Maka kemudian Allah menegur. Berbeda dengan Bunda Miriam ini, Bunda Maria Ibu Yesus yang memahami apa itu imamah. Hal ini terserah dalam bagaimana Bunda Maria akhirnya membesarkan TK dalam sanad Yesus setelah Yesus mengalami kegaiban kubro dan sebelumnya bahkan saat mengalami kegaiban sukro. Bunda Maria terus-menerus melakukan pembimbingan kepada para murid di dalam TK yang ada di dalam sanad Yesus. Kisah Bunda Maria melahirkan Yesus Kristus ini secara ajaib sebetulnya dapat dipahami sebagaimana
dalam ungkapan yang saya sebut sebagai berikut. Revolusi telah mengandung dengan kesucian untuk melahirkan keselamatan dari Tuhan. Ini sebagaimana Bunda Maria sendiri telah dikader oleh ibunya Bunda Ana, yaitu perempuan yang diberkati. A gracious woman. Pada masa penjajahan Romawi itulah, para perempuan itulah yang telah banyak berinisiatif untuk melakukan kaderisasi dan regenerasi agar Bani Israel memiliki para syaman penerus nabi-nabi sebelumnya yang membebaskan mereka dari dan mengobati mereka semasa penjajahan, penindasan, dan ketidakadilan yang mereka alami. Maka kita kemudian memiliki siapa? Bunda Khadijah, Bunda Fatimah, dan seterusnya saat berlangsungnya masa penjajahan Romawi Timur yang kita kenal sebagai Bizantin. Bunda Khadijah itu juga adalah seorang mursyidah. Begitupun sejumlah Fatimah dalam kisah-kisah para Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya Fatimah binti Asad yang merupakan ibunda dari Imam Ali ibn Abi Thalib. Ketika Nabi Muhammad yang meninggal pada 632 Masehi itu, kemudian sangat parah beliau dilanjutkan oleh Fatimah Az-Zahra dan Ali ibn Abi Thalib. Salah satu alasan persekusi terhadap Bunda Fatimah Az-Zahra adalah untuk meragukan, menyangkal, dan menolak imamah Dwi-Warki, kepemimpinan Dwi-Warki in English. Jadi menolak imamah Dwi-Warki beliau dan suaminya. Ini antara lain karena sejumlah elit perempuan dalam konfederasi penguasa saat itu iri dan dengki kepada Bunda Fatimah. Kata Quraisy itu artinya sebetulnya adalah konfederasi. Tidaknya itu yang saya terima pengertiannya itu. Mungkin ada pengertiannya, tapi pengertian Quraisy yang konfederasi itu yang saya terima. Kemudian konfederasi inilah yang sebagian besar telah menerima imamah Muhammad pada 622 Masehi. Pada saat hijrah di Madinah itu, cerita itu yang itu. Jadi kisah tanah Fadak ataupun kisah pendahulu tanah Fadak, yaitu kisah putri-putri Zelofehad yang ada di dalam bilangan 27, itu secara harafiah adalah mengenai harta warisan materi. Tetapi secara spiritual adalah mengenai silsilah syajarah yang dapat dilanjutkan oleh suksesor perempuan yang berhak karena telah melalui kaderisasi dan training syamanisme yang memadai untuk peran dan tugasnya mewariskan transmisi kepada generasi penerus mereka di TK mereka. Yudaisme, kekristenan, dan Islam sama-sama lahir dari tradisi Sinaisme yang matriarkat. Apa itu matriarkat di sini adalah tradisi yang meritokrasi dan non-hierarkis dan bersifat pengasuhan atau pembimbingan, sebagaimana keibuan atau seorang ibu merawat anak-anak. Dan karena itulah umumnya para ibulah yang melakukan pengasuhan itu. Jadi disebut matriarkat. Kemudian Yudaisme, kekristenan, dan Islam itu sama-sama lahir di situ, tetapi sejumlah transmisi dan TK kemudian berkembang sebagai agama-agama konsensus di negeri-negeri patriarki. Apa itu patriarki yang di sini yang saya maksud adalah yang hierarkis dan biasanya berpusat kepada bapak sebagai figur sentral. Jadi sangat wajar bila mana neo-Islam saat ini memandang tidak ada rasul dan nabi perempuan dan menolak imam perempuan. Akibatnya dalam agama-agama ini perempuan dengan privilege sajalah yang memperoleh hak-hak yang disebut
memuliakan mereka. Jadi hanya yang dapat privilege tertentu. Sebagian kekristenan dan Yudaisme telah merevisi kesetaraan dalam hal kesempatan kepada perempuan untuk berkembang sesuai kemampuan, minat, dan bakatnya. Misalnya menjadi imam di organisasi mereka. Namun hanya sedikit kelompok Islam yang bersedia merevisinya. Adapun kami dalam tarekat Daudiyah tidak perlu merevisi apapun, karena kami telah memelihara hal ini selama berabad-abad, masih memeliharanya semenjak TK kami ada, melanjutkan dari tradisi Bektaswali. Kami tidak meragukan, tidak menyangka, dan tidak menghilangkan nama para mursydah dalam sanad kami, terutama mursydah yang penting-penting. Dan ini semua terima kasih berkat bimbingan ilahi dalam pohon hayat untuk menjaga kami tetap menjalani tauhid dalam satu kemanusiaan. Dan terima kasih kepada Nabi Enoh, Nabi Elia, Yesus Kristus, dan Imam Al-Mahdi karena senantiasa melindungi kami dan mengajarkan kami agar mendetoksifikasi dari racun-racun kuldi pohon hagaat. Sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.